ثم الشكر بعد ذلك لمعهد الإمام البخاري، وعلى رأسه فضيلة مدير المعهد الشيخ أحمس فائز على هذه الجهود الطيبة المباركة في إدارة هذا المعهد والعناية به. وكلما قدمت إلى المعهد، مع أن قدومي متتالي، وفي هذه المرة لم يمضي إلا أشهر على الزيارة السابقة، نجد تطورا جديدا في هذا المعهد، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه والإخوة العاملين في المعهد خيرا على ما يقدمون ويبذلون للإسلام. كما أشكرهم شكرا خاصا على إتاحة هذه الفرصة لي للالتقاء بالمشايخ المدرسين في هذا المعهد والخريجين في هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة ومفيدة ومحققة لغرضها من التفقه في العلم وتدارسه بين طلاب العلم. Bismillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya sajalah segala kesalihan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tullabul ilm bisa dimudahkan untuk hadir di dalam daurah syar'iyyah ilmiah yang disampaikan oleh beliau Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala bersama kajian kitab Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullah. Sekaligus selanjutnya kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pesantren Imam Bukhari Solo yang telah menyelenggarakan kegiatan daurah ilmiah ini dan menjadi kebaikan tentunya bagi segenap da'i dan seluruh peserta yang mengikuti daurah ini. Kunjungan Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ke Ponpes Imam Bukhari, Kamis 26 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Agustus 2024. Pondok Pesantren Imam Bukhari kembali mendapat kunjungan dari Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, ulama asal Madinah yang menjadi pengajar tetap di Masjid Quba. Turut bersama Syekh, istri beliau Dr. Muniroh beserta beberapa ustadzat yang datang disertai mahram masing-masing. Bertempat di Masjid Jami Imam Bukhari, Syekh menggelar acara daurah singkat untuk para asatidzah, santri pengabdian, Duat Solo Raya dan sekitarnya, serta beberapa tamu undangan selama 2 hari, dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat. Daurah membahas kitab Syarh Ushulus Sunnah karya Imam Al-Humaidi. Dalam acara ini kami mendapatkan banyak faedah-faedah ilmiah yang sebelumnya belum pernah kami dapatkan selama menimba ilmu di pondok pesantren maupun di Universitas Islam Madinah. Dan kita selain belajar ilmu, kita juga mempelajari adab dari seorang alim. Bagaimana beliau menyampaikan materi kajian dan bagaimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Suatu nikmat yang patut kami syukuri, dan alhamdulillah tentunya Imam Bukhari memiliki peran besar di dalam penyebaran dakwah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam pelaksanaan acara ini, wabil khusus kepada Ustaz Faiz kami ucapkan jazakallahu khairan. Begitu juga para panitia, teman-teman semua yang telah berusaha yang terbaik untuk bisa terlaksananya daurah ini dengan baik, dan semoga di kesempatan-kesempatan yang datang bisa menghadirkan lagi masyayikh yang bisa untuk memberikan maklumat yang baru, maklumat yang lebih menyegarkan lagi untuk para du'a di Indonesia. Tentunya datangnya para asatidz ke tempat daurah ini akan semakin memperkuat persaudaraan kita antara ma'had satu dengan yang lainnya. Mereka saling bertukar pengalaman, saling berdiskusi ya tentang perkembangan pesantren.
Dan terima kasih dengan segala khidmah yang telah dilakukan, terutama para ustadz dan panitia yang telah berusaha untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Fajazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Syekhah Dukturoh Muniroh dan 2 ustadzah yang menyertai Syekh juga memberikan daurah singkat untuk para ustadzat, para santriwati, dan para tamu undangan di Pondok Putri Ma'had Imam Bukhari. Menutup kunjungan Syekh ke Ponpes Imam Bukhari pada hari Sabtu 28 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Agustus 2024. Diselenggarakan acara tablik akbar di Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Bertemakan karakteristik waliullah, tablik akbar berbahasa Arab Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Aziz Lutfi. Ribuan kaum muslimin mengikuti acara tablik akbar ini dengan tertib dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00. من قال إنه ولي لله فهل هو ولي؟ الجواب لا. من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان. لماذا؟ لأنه لو قال إنه ولي لله يستلزم هذا أن يقطع لنفسه بدخول الجنة، وأولياء الله عز وجل قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن من المؤمنين الآن يقول أنا في الجنة؟ فمن قال إنه في الجنة كما قال العلماء فهو في النار. ولهذا من علامات الأولياء التواضع، ومن علامات أولياء الشيطان أنهم يقولون نحن أولياء لله. فإذا جاءكم رجل من العرب أو من غيرهم من أهل البيت أو من غيرهم وقال أنا ولي لله فاعلموا أنه كاذب وأنه ولي للشيطان، لأن سادة أولياء الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار العلماء ما كان الواحد يقول أنا ولي لله، بل كان أحدهم إذا سئل عن الإيمان أمؤمن أنت لا يقطع لنفسه بالإيمان، يقول مؤمن إن شاء الله. والولي هو الذي حقق الإيمان والتقوى. Apakah semua orang yang mengaku sebagai wali pasti dia adalah wali? Maka beliau menjawab, tidak. Orang-orang yang mengaku sebagai wali justru dia bukanlah wali. Orang-orang yang mengaku sebagai wali justru dia bukanlah wali. Kenapa demikian? Karena wali Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tawadhu'. Mereka rendah diri, mereka tidak menyombongkan di hadapan umat manusia. Dan ketahuilah bahwa kalau ada yang mengatakan dia adalah wali, maknanya dia pasti ahli surga. Karena wali Allah pasti masuk surga. Maka orang yang mengatakan saya wali Allah, secara langsung dia mengatakan saya ahli surga. Dan itu tidak boleh. Dan tidak ada siapapun dari umat ini yang mengaku atau mengetahui bahwa dia pasti masuk ke dalam surga. Maka ciri utama para wali selain beriman dan bertakwa, mereka itu tawadhu', tidak menyombongkan diri dan tidak mengaku-ngaku sebagai wali. Dan sebaliknya, siapa yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah, justru pada hakikatnya dia adalah wali syaitan. Maka apabila ada seseorang yang datang, baik dia orang Arab maupun non-Arab, baik dia laki-laki maupun wanita, lalu mengaku-ngaku sebagai wali, maka jangan mempercayai orang seperti itu. Karena tidak ada wali yang mengaku-ngaku sebagai wali. Wali-wali Allah mereka tawadhu' dan tidak menyombongkan diri. Oleh karenanya tidak pernah diriwayatkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat lain, para wali-wali Allah yang mengaku-ngaku sebagai wali di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena memang wali Allah tidak mengaku-ngaku di hadapan umat manusia. Selama kunjungan, Syekh dan rombongan menginap dan beristirahat di Gedung N Area Ponpes Imam Bukhari.
Para asatidzah dan pegawai berusaha sebaik mungkin dalam melayani Syekh dan rombongan selama masa kunjungan. Demikian pula, Pondok Pesantren Imam Bukhari berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta daurah selama kegiatan daurah singkat berlangsung. Pondok Pesantren Imam Bukhari berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada setiap tamu, baik dari para masyayikh Timur Tengah, asatidzah, tamu lembaga, wali santri, dan para tamu pada umumnya.